Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita memasuki masa Advent, masa penantian, masa pengharapan, masa persiapan hati menyambut kedatangan Tuhan. Biasanya ketika mendengar kata Advent, pikiran kita langsung tertuju pada Natal, kandang di Bethlehem, bintang di langit, gembala yang datang membawa sukacita. Namun gereja justru mengajak kita memulai masa Advent dengan merenungkan kedatangan kedua Kristus, bukan sekedar mengenang kelahirannya di masa lampau. Mengapa demikian? Karena masa Advent bukan hanya nostalgia akan kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, tetapi juga sekolah rohani untuk menyambut Tuhan yang datang setiap hari dan yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Saudara-saudari, Yesus datang pertama kali dalam kelemahan, dalam rupa bayi kecil yang dibungkus lampin. Tetapi ia akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan sebagai hakim yang adil. Dan antara kedua kedatangan itu ia terus datang dalam setiap ekaristi, dalam sabdanya, dan dalam diri sesama kita yang kecil, lemah, miskin, sakit, dan tersingkir. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini adalah apakah hati kita siap menyambut kedatangan Tuhan, entah dalam sakramen, dalam sesama, atau dalam saat kematian dan penghakiman terakhir nanti. Yesus berkata, Anak Manusia akan datang. Kita mengucapkan ini setiap kali mendaraskan syahadat. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan mati. Namun apakah kita sungguh percayakan hal itu? Kita sering mengucapkannya begitu cepat, tanpa rasa gentar dan harap yang seimbang. Kita tahu bahwa ia akan datang, tapi sering hidup seakan-akan ia tidak akan pernah datang. Itulah sebabnya Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, berjaga-jagalah. Peringatan ini bukanlah ancaman, melainkan ajakan penuh kasih dari Tuhan yang tidak ingin kita tertidur dalam kesibukan dan kelalaian. Seperti para murid di Taman Getsemani, kita sering lelah, tertidur rohani dan tidak sadar bahwa waktu keselamatan sedang mendekat. Yesus berkata, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata-kata ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Kapanpun Tuhan bisa memanggil kita pulang. Karena itu berjaga-jaga berarti hidup setiap hari dalam kasih, dalam pengampunan dan kesetiaan. Bagaimanakah cara kita berjaga? Yesus sendiri memberi sarana-sarananya, yakni melalui doa, ekaristi, dan sakramen tobat. Dengan berdamai dengan Tuhan dan sesama, hati kita menjadi siap kapanpun ia datang. Saudara-saudari, Advent bukan sekedar menghitung hari menuju Natal, tetapi menghidupkan kembali kerinduan akan Tuhan yang datang. Advent mengajarkan kita untuk menata ulang hati,
menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tertidur secara rohani, dan menyalakan pelita iman yang mulai redup. Maka di awal masa Advent ini marilah kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh rindu akan Tuhan yang datang? Apakah kita siap jika Ia datang malam ini? Semoga masa Advent ini menjadi saat di mana kita membangunkan kembali hati yang tertidur, membersihkan hati dalam tobat, dan mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang datang dalam sejarah, hadir dalam misteri, dan akan datang kembali dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.